Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu fakta ya, dan data yang konkret dirilis oleh instansi atau lembaga yang memang berkompeten di bidangnya tentang rumah tangga yang ada di Indonesia, baik oleh Kementerian Agama yang terkait dengannya adalah pengadilan agama, kemudian BKKBN, juga BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Itu datanya kurang lebih sama, bahwa kasus perceraian di Indonesia dalam 1 tahun itu menyentuh angka 500 juta. Padahal pernikahan yang tercatat dalam 1 tahun kurang lebih ya 1.500.000. Artinya dalam 1 tahun yang menikah 3, yang cerai 1. Dan ini sangat tinggi angkanya. Pemerintah tidak tinggal diam. Alhamdulillah, kita bersyukur pemerintah kita sangat memperhatikan hal ini. Jadi kasus perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan kalau pemerintah itu kan mendatanya sampai per daerah. Ya. Artinya daerah yang paling tinggi tingkat perceraiannya itu di mana didata betul. Baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Itu didata juga oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga atau instansi tadi, diantaranya yang tersebut. Penyebab perceraian itu apa? Maka alhamdulillah kita bersyukur betul itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan taufik kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan supaya kasus perceraian itu bisa ditekan. Ya. Mulai dari persyaratan-persyaratan, termasuk usia ideal untuk menikah. Kalau kita melihatnya secara positif, berpikirnya dengan asas kebaikan dan kemaslahatan yang lebih luas, kita bisa menerima dengan lapang dada bahwa ketika pemerintah menetapkan usia minimal menikah, ya, untuk yang laki-laki sekian, untuk yang perempuan sekian. Nah, kenapa itu diambil? Bukan karena mempersulit, bukan. Tapi karena faktanya, ya, faktanya kasus perceraian itu penyebabnya didominasi oleh pasangan muda. Ya. Baru beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama juga merilis hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu. Maka wajar kan kalau pemerintah selaku pemegang kebijakan kemudian menetapkan usia minimal menikah sekian. Jangan menikah usia dini. Kalau dilihat dari sudut pandang yang subjektif, orang pengen menikah kok dipersusah. Gitu. Mulai dari persyaratan-persyaratan, kemudian penyuluhan-penyuluhan, edukasi-edukasi rumah tangga. Kenapa sampai sebesar itu perhatian diberikan oleh pemerintah? Karena itu berkaitan erat dengan problem-problem sosial yang jika dirunut, diambil benang merahnya, itu tidak bisa
dipisahkan dari faktor keluarga. Ya. Ketika rumah tangga bermasalah, ya, itu menimbulkan dampak-dampak negatif yang nggak bisa kita batasi itu karena saking banyaknya. Ambil contoh kasus saja adalah kenakalan remaja. Ya. Kenakalan remaja itu kan di Indonesia punya karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalkan sebagai contoh kami yang di Jogja, itu kasus kenakalan remaja punya karakteristik sendiri, apa yang disebut dengan kelitih gitu ya. Ya. Nanti kalau di Bandung lain, geng motor. Ya. Nanti kalau di Jakarta tawuran. Ya. Nanti kalau di daerah Maluku dan Papua atau NTT itu lain lagi dia. Tapi artinya sama, kenakalan yang terjadi di kalangan remaja, pelakunya remaja, korbannya juga remaja, bahkan tidak jarang melibatkan selain remaja. Ya. Itu kan menjadi masalah besar. Ya. Contoh yang kedua adalah peredaran narkoba. Peredaran narkoba itu saat ini didominasi oleh anak-anak muda. Sebagai pengedar, ya, demikian juga selaku pengguna, itu mayoritas anak-anak muda. Bahkan usia belasan tahun, 10 dan 11 tahun bahkan, itu sudah ada yang menjadi korban dari peredaran narkoba itu. Atau contoh yang ketiga adalah tindak-tindak kriminal ya, yang sangat meresahkan masyarakat. Itu kalau ditelusuri, mayoritas, bahkan sampai 90%, anak-anak yang terlibat dengan masalah-masalah sosial itu berasal dari rumah tangga yang broken. Ya. Yang dimaksud broken itu bukan cuma orang tuanya yang berpisah. Ya. Ada juga yang orang tuanya statusnya masih bersama, tidak berpisah, tapi pola asuhnya salah. Atau orang tua yang dalam mendidik anak-anaknya menggunakan metode liberal. Liberal itu dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Karena kan ada tipe mendidik itu yang otoriter, ya, terlalu ketat, kaku, saklek. Itu tetap juga berdampak. Tapi yang paling terasa dampaknya itu ketika orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu menggunakan metode liberal, bebas sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, agama kita itu sudah sempurna. Tentu masalah yang sekrusial ini, yang sangat luas keterkaitannya dengan hal-hal lain dalam kehidupan, itu juga telah dibahas dengan lengkap dari semua aspek, dari setiap sudut. Bukan hanya sebatas teori, bukan cuma hipotesa atau analisis saja, enggak. Tapi memang itu sudah terbukti secara nyata pada generasi yang pertama, generasi yang kedua, generasi yang ketiga, dan generasi-generasi yang selanjutnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kaum tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Itu kan sudah terbukti. Ketika metode berumah tangga mengikuti berumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masalah-masalah sosial itu bisa diminimalisir. Bahkan seperti tidak terasa walaupun ada. Kenapa? Karena saking sedikitnya kasus-kasus seperti itu. Maka ketika materi sebuah kajian itu mengangkat serial rumah tangga, ya tidak bisa diabaikan. Itu memang penting. Kita juga jangan sampai beranggapan itu terus yang dibahas. Ya, bosan, kayaknya berulang. Kenapa? Karena kenyataannya sudah berulang-ulang pun, ya kebobolan juga. Sudah diingatkan, sudah disampaikan, tapi sampai di rumah belum sampai dan belum sempat duduk udah lupa. Atau ingat tapi
nggak tahu cara mempraktekannya itu bagaimana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pasti dan jelas bahwa teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berbicara tentang rumah tangga macam apa, keluarga tipe dan model seperti apa, tidak ada yang terlewatkan dari rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmah dari kekhususan yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menikah dan berumah tangga bukan hanya satu, tapi beliau adalah pemimpin dari banyak rumah tangga. Karena istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak, yang masing-masing istri itu dengan karakteristiknya yang berbeda, mulai dari latar belakangnya, statusnya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap sama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupan berumah tangga itu. Nah, yang paling penting dari hal-hal yang penting lainnya, kita harus menyadari bahwa hidup berumah tangga itu tentang seni memahami. Bagaimana kita bisa mengerti. Ketika kita sudah sampai pada titik itu, tidak ada yang terasa berat. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah, kemudian kita sadar bahwa ya itulah seninya berumah tangga, bagaimana kita memahami suatu masalah untuk dipecahkan bersama, dicarikan solusinya bareng-bareng, kemudian berusaha agar itu tidak terulang lagi. Dalam praktek kehidupan, ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu, lantas bisa memahaminya, ada kepuasan di situ. Sebelumnya nggak bisa bikin kue, terus bisa bikin kue, berhasil itu. Puas apa enggak itu? Bapak-bapak ada yang suka bikin kue nggak ini? Seorang istri misalkan pengen buat Black Forest, atau pengen buat makanan apa, akhirnya beli buku resepnya, belanja bahan-bahannya, kemudian diuji cobakan. Pertama gagal itu, nanti yang kedua gagal lagi, tapi terus berusaha memahami, rasa untuk mengertinya itu tinggi, sampai pada suatu saat berhasil. Itu kepuasannya luar biasa. Seorang suami ketika bongkar-bongkar mesin gitu, ya nggak ada basicnya, bukan mekanik, bukan mualim. Akhirnya ya ada satu mesin di rumahnya, bongkar ini bongkar itu. Dia tetap mengikuti petunjuk, dia baca bukunya, dia lihat tutorialnya kalau zaman sekarang, sampai gagal. Ketika berhasil memahami, itu luar biasa senang dan puasnya itu. Saya pikir 2 contoh ini cukuplah untuk menjelaskan bahwa ketika ada sesuatu yang sebelumnya tidak kita pahami, lalu bisa kita pahami, ada kepuasan itu yang luar biasa kita rasakan. Senang. Nah, dalam rumah tangga itu banyak hal yang sebelumnya kita tidak memahaminya, sehingga sering salah paham. Jangan bilang saya enggak, itu bisa kita pastikan bohong kamu. Dua insan yang sebelumnya nggak pernah bertemu dan tidak pernah kenal, dua insan yang berbeda jenis kelamin, kekuatan fisiknya juga beda, sifat-sifatnya juga pasti beda, karena perempuan itu dia punya sifat tersendiri, laki-laki juga punya sifat khusus. Kemudian bertemu, diikat oleh rumah tangga, pasti salah paham itu terjadi. Yang satu biasa disiplin, yang satu biasa santai gitu. Yang satu biasanya makan banyak, yang satu makannya nggak teratur gitu.
Kalau lapar makan, kalau pas lagi kenyang nggak mau makan. Yang satu pokoknya sarapan itu dari jam 7 sampai setengah 8, dari jam 1 sampai setengah 2 makan siang. Nanti jam 8 sampai setengah 9 makan malam. Pokoknya mau lapar nggak lapar, pokoknya itu jam makan, tertib. Gitu. Pasangannya enggak. Gitu. Diajak sarapan, belum lapar. Nanti jam 9 pas lapar, ada makanan enggak? Gitu. Pas saatnya makan siang, males. Nanti jam 4 sore, buka-buka kulkas, buka tudung saji di mejanya. Nyari apa bang? Makanan. Dimasakin. Itu sudah salah paham, itu pasti terjadi. Kemudian basic keluarga, itu juga kan pengaruh. Nah, di dalam rumah tangga itu banyak hal yang sebelumnya kita tidak memahami. Tapi itulah berumah tangga adalah tentang seni memahami. Jangan jadikan hal-hal yang membuat kita salah paham itu menjadi bara yang kemudian ditiup-tiup jadi panas, menyala, membakar kemana-mana. Jangan. Tapi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya dan selama ini, saat ada sesuatu yang sebelumnya tidak kita pahami, lantas kita bisa pahami, puas gitu, senang, alhamdulillah, bahagia. Oh gitu tuh perempuan. Kalau ngomong diulang-ulang. Ada yang ketawa gak ini? Kan baru paham gitu. Oh perempuan tuh begitu tuh. Kalau bicara itu diulang-ulang terus. Udah dibilang dari malam bang, besok jangan lupa pas pulang ngantar jemput anak dari pondok itu belikan ini ya bang, ya, gitu. Pas persiapan berangkat ngantar anak ke pondok nanti sekaligus kerja lah, gitu. Diingatkan lagi, bang jangan lupa bang, titipan ayah, gitu. Beli itu, iya. Udah. Pas mau berangkat, jangan lupa ya bang. Gitu. Masih aja diomongin. Mereka iya ya. Gitu. Sampai ke lokasi kerja, bunyi tet WA masuk. Bang jangan lupa. Pernah? Mau ketawa? Pernah nggak? Pernah. Jangan-jangan tadi pagi gitu juga? Enggak ya? Apanya? Sering lupa. Tapi itulah perempuan. Itulah seorang perempuan. Kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya, sebagai seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, akhirnya merasa disepelein gitu. Jujur aja. Ya, sebagai seorang laki-laki itu kayak kita itu disepelekan gitu. Dianggapnya nggak mampu, ya, dianggapnya nggak bisa. Dianggapnya ini dan itu, kok sampai diingetin berkali-kali seperti itu. Ya kadang-kadang ketika rasa jengkelnya itu muncul, iya cukup sekali, kenapa sih ngomong? Gitu. Kalau udah emosi banget, kamu pikir saya tuli apa? Gitu. Ada yang pernah bilang gitu sama istrinya, istighfar aja, nggak usah ngaku, nggak usah. Tapi saya yakin nggak lah kalau yang ada di sini nggak, ini para suami yang soleh semua ini. Ya Allah. Tapi kalau kejadian ya istighfar. Itu sampai keceplosan gitu. Kamu pikir saya tuli ya, Mbak? Aku kan duwe kuping, ngerti ra? Omongi bola-balik. Tapi itulah yang namanya berumah tangga, itu seni memahami. Akhirnya kita berusaha memahami. Apalagi kalau itu kemampuan untuk memahami itu akan lebih cepat kalau kita belajar kepada yang sudah punya pengalaman. Kalau kita menimba ilmu kepada orang-orang yang memang sudah punya ilmunya tentang hal ini, itu cepat itu proses cara memahaminya. Tapi kalau berdasarkan experience, ya kan, pengalaman, berdasarkan eksperimen, ya kan, coba-coba, ya, berdasarkan dengan pengamatan dan riset sendiri, ya ada sih berhasil, tapi cukup lama. Setelah 3 tahun baru paham, oh wong wedok ki ngono jebule. Ternyata perempuan tuh kayak gitu toh. Gitu. Tapi kalau mau cepet udah. Bahkan kalau mau lebih cepat lagi sebelum nikah, belajar dulu gitu, tentang fikih. Oh gitu toh. Ya, yang namanya perempuan itu kalau kita bicara 1 kata, dia bisa 1000 kata itu. Sebaliknya juga sama.
kaitannya dengan para istri. Ini untuk menjawab pertanyaan, pahami diriku ini siapa? Ya semuanya lah. Gitu. Cara menerjemahkan judul yang dipilih oleh panitia ini itulah menunjukkan karakter Anda. Gitu. Kalau Anda berpikir ini pahami diriku itu maksudnya sebagai seorang istri, ya berarti Anda selama ini subjektif sebagai seorang istri, gitu aja. Ini maksudnya ini kepada para istri supaya kita sebagai suami dipahami. Berarti Anda egois sebagai seorang suami. Gitu. Tapi kalau Anda bisa menerjemahkan, ya ini maksudnya untuk siapapun kita saling memahami. Itulah yang luar biasa itu. Ya. Baik, contoh yang berikutnya. Kalau tadi kan kita berikan contoh bagaimana seorang suami, ya akhirnya bisa memahami bahwa memang perempuan itu begitu banyak kata, produksi katanya itu tinggi gitu loh. Ya, jadi kalau ngomong gitu. Itu sampai dalam perannya sebagai seorang ibu itu juga sama. Kalau bapak pesenin sama anaknya gitu cuma hati-hati Le, gitu aja. Yang semangat ya. Kalau ibunya enggak, jadi kamu tuh harus begini. Ya itulah perempuan begitu. Baik. Contoh yang berikutnya, kalau tadi contoh yang kita berikan kan bagaimana seorang suami akhirnya memahami bahwa ya perempuan tuh begitu. Enggak bisa kok kemudian kita pertentangkan lalu kita jadikan sebagai sumber masalah. Jangan, justru kita yang berusaha memahami. Oh, begitulah seorang perempuan. Maka kita sebagai suami berusaha untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau contoh yang seperti tadi, Bang jangan lupa, ya. Dibilangin lagi, Bang jangan lupa, iya. Cuma iya aja nggak rugi kan kita. Nggak usah berpikir ini ngeremehin saya ini. Gitu. Nah contoh yang berikutnya, bagaimana seorang istri akhirnya memahami bahwa memang laki-laki itu seperti itu. Contohnya, kita bicara secara umum. Mungkin kalau person per person, orang per orang ya beda. Tapi sekarang yang kita bicarakan itu mengenai sesuatu yang sifatnya umum dan lazim. Kalau tadi contohnya ada yang perempuan nggak seperti itu, ada juga istri yang nggak terlalu banyak bicara. Nah, contoh yang berikutnya bagaimana seorang istri itu bisa memahami dan berusaha memahami bahwa laki-laki itu memang seperti itu. Contohnya apa? Yang namanya laki-laki, saya bilang secara umum nih ya. Jangan aku enggak kok kayak gitu, enggak. Ini secara umum. Umumnya yang namanya laki-laki itu kurang tertib dalam menata barang. Contohnya pakaian. Ya. Ini mau mendengar ada yang ketawa apa enggak gitu aja. Naruh baju sembarangan. Naruh kunci sembarangan. Udahlah kita ambil contoh yang baju. Baju yang pertama baru sekali pakai udah ambil yang lain. Ya kan? Betul nggak? Betul. Gimana sih? Betul. Sampai istri tanya, ini masih bersih apa udah kotor? Gitu. Sebenarnya istri itu cuma ingin memastikan aja. Kalau kotor masukkan di mesin cuci gitu loh. Nggak usah dipertahankan digantungkan baju itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Saya yakin para istri itu nggak masalah bagi mereka. Tiap hari setumpuk pakaian harus dia cuci, nggak ada masalah. Saya yakin itu. Karena mereka percaya itu adalah ibadahnya. Tapi mereka ingin kepastian, ini kotor atau bersih? Ini mau dipakai lagi apa enggak? Gitu. Kalau yang laki-laki kan rasanya masih dipakai. Padahal baru satu kali terus masukin ini. Cuma malu aja mengakui. Gitu. Nah di sini seorang istri dituntut untuk memahami bahwa memang laki-laki itu seperti itu. Makanya kalau dalam aspek keindahan dan kerapian itu nggak bisa, dan jangan sampai kita membanding-bandingkan antara asrama putra dengan asrama putri di pondok pesantren. Jangan sekali-kali kita sebagai pengurus asrama putra bilang, tuh yang santriwati pondoknya bersih, asramanya rapi, ruangannya wangi. Ngomong seperti itu di depan santri-santri laki-laki. Nggak cocok. Bukan berarti kita tidak mengarahkan mereka untuk hidup bersih dan rapi, bukan. Tapi nggak usah dibanding-bandingkan dengan perempuan. Ya. Cukup kita bilang, ayo asramanya dibersihin ya. Ayo asramanya kita buat rapi ya.
Ayo asramanya gimana caranya biar wangi. Udah gitu aja kan cukup. Nggak usah tuh pondok putri. Ya kan? Sama juga dengan pengurus pondok putri bilang, kalau masuk di Banin, gitu. Beda sama kami di Banat. Ya enggak, karena memang sifat laki-laki itu seperti itu. Dalam hal apa? Contohnya tadi ya kan, secara spesifik itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Pakaian, ya kan? Pakai taruh, gitu kan. Jaket aja banyak, ya kan. Baru ini dipakai malam, yang ini dipakai siang. Cara berpikirnya perempuan kan, kok kayak gini ya suami saya? Gitu. Bosenan apa ya? Apa terlalu trendy? Gitu. Tapi begitulah yang namanya rumah tangga itu seni memahami. Jangan jadikan itu masalah. Wahai istri, jangan. Tapi buatlah bahwa hal itu sebagai sesuatu yang engkau wahai istri yang sebelumnya tidak paham akhirnya bisa memahami, terus senang gitu. Oh gitu toh laki-laki. Udah gitu aja. Jangan dijadikan gimana sih kamu udah dibilang, diingetin kan itu. Sampai dikasih tulisan apa kalau kotor langsung masukkan mesin cuci gitu. Atau buat peraturan pokoknya di rumah tangga kita yang namanya pakaian sekali pakai sekali cuci aku siap bang. Gitu. Nggak bisa. Ya laki-laki seperti itu. Mau dipaksa paling sehari dua hari, hari ketiga udah lupa. Gitu kan. Itu namanya seni memahami. Padahal banyak hal yang harus kita pahami. Seorang suami harus memahami banyak hal dari istrinya. Dan seorang istri harus bisa memahami banyak hal tentang suaminya. Sekali lagi teladan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara memahaminya itu bagaimana? Cara memahaminya itu dengan perhatian, dengan kepedulian. Perhatian itu artinya memperhatikan betul, mempelajari. Oh, begitu rupanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku tuh tahu loh kapan. Ya, saya baca hadisnya biar lengkap. Ya. Muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah kepadaku, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah ini, sungguh saya itu tahu kapan ketika kamu ridho kepadaku. Ridho itu artinya seneng, lagi mood, lagi apa cocok gitu. Saya tahu kok. Wa idza kunti alayya ghadba. Saya juga tahu kata Rasulullah SAW. Saya paham itu. Kapan kalau pas kamu jengkel sama saya. Ini rumah tangganya Rasulullah juga ternyata ada jengkel-jengkelnya juga. Gitu. Artinya Rasulullah SAW itu berusaha dan memang akhirnya bisa memahami. Oh, istrinya Aisyah itu begini. Fakultu min aina ta'rifu dzalik? Kata Aisyah, beliau bertanya, Anda tahu dari mana? Qala amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempelajari pilihan kata yang digunakan oleh Aisyah istrinya. Karena yang namanya manusia itu dia punya pola. Kalau dalam ilmu matematika atau misalkan ilmu IT itu namanya apa? Yang namanya pola itu apa namanya? Misalkan orang buka Google kan ketahuan polanya itu apa yang dia buka. Algoritma. Yang namanya orang itu pasti punya pola. Siapa yang bisa memahami pola, dia akan banyak suksesnya itu. Orang berbuat jahat itu ada polanya. Ya, makanya kalau kasus-kasus kriminal itu bisa diungkap alhamdulillah oleh pihak keamanan itu, artinya katakan polisi, ya
kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat belum terungkap misalkan. Itu akhirnya nanti dipelajari polanya, coba. Kasus pertama pola tempat, pola waktu, ya kan? Kemudian luka yang ada pada korban dipelajari nih. Terus nanti akhirnya dibahas, dikaji, oh berarti orangnya punya kepribadian seperti ini, dia berasal dari sini, orangnya itu kidal ataukah tidak, ya kan? Operasinya paling sering malam hari, ya kan? Yang disasar itu ciri-cirinya sama apa enggak, itu namanya pola. Ya. Setiap orang pasti punya pola. Ya. Pasti itu nggak mungkin enggak. Cara berbicara itu juga sama, ada polanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati betul itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, min aina ta'rifu dzalik? Anda bisa mengetahuinya dari mana? Nabi Muhammad mengatakan ya ketika kamu sedang senang, yang kamu ucapkan itu la wa rabbi Muhammad. Demi Allah, Rabbnya Muhammad. Itu berarti baru senang tuh. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Tapi kalau sedang jengkel, baru kesal sama saya, kamu bersumpahnya dengan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, demi Allah Rabbnya Ibrahim. Sampai sedetil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami istri dari pilihan kata. Coba sekarang kalau kita kembali ke kita sebagai suami misalkan. Kata-kata apa yang sudah kita ketahui dan kita baca dari istri kita selama ini? Kan itu. Kapan istri itu sakit, kapan istri itu sehat, kapan istri itu lagi semangat, kapan istri itu lagi lemas, ya. Kapan istri itu lagi mood, kapan lagi enggak mood. Kalau kita ditanya apa kata-katanya? Apa coba kata-katanya? Enggak tahu. Nah, karena selama ini kita juga tidak memperhatikan yang seperti itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan. Ibunda Aisyah mengatakan, "Qultu ajal, wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa smak." Ibunda kita Aisyah mengatakan, "Betul. Memang begitu. Demi Allah wahai Rasulullah, kalau saya jengkel sama Anda, ya, yang saya hajar, yang saya hindari itu cuma menyebut namamu saja. Selain itu tidak. Artinya rasa hormat itu terjaga, cinta itu tidak berubah. Hanya sekedar nggak mau menyebut nama, udah. Pas lagi jengkel nggak mau mengatakan Muhammad. Ya. Tetapi warabbi Ibrahim, demi Allah Rabbnya Ibrahim. Nah, ini dalil untuk mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya rumah tangga itu seni memahami. Ya. Dari kata-kata saja kita sudah paham. Dan bukan juga tentang kata, ya, tapi raut muka, ya kan? Gestur tubuh, ya kan? Kemudian mungkin tatapan mata juga. Ya. Harusnya seorang suami itu bisa mengerti, oh istri saya sedang capek, istri saya itu sedang tidak ingin diajak bicara. Istri saya sedang bersedih. Istri saya baru gembira-gembiranya nih. Istri saya itu sedang ingin diperhatikan lebih dari hari-hari biasa. Artinya tanpa seorang istri itu berucap, kita udah ngerti, udah paham. Oh iya. Akhirnya berusaha menyesuaikan. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau-beliau para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada para istri, ya, termasuk istri yang hadir pada kajian hari ini, bahwa berumah tangga itu bagaimana memahami seorang suami. Apa yang sedang dirasakan oleh seorang suami, seorang istri juga berusaha untuk memahami, sehingga bisa merasakannya juga. Ya. Sebagai contoh adalah apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya. Ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang sakit, ya, sedang sakit, sakit yang
yang disusul kemudian dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha bersama dengan istri-istri yang lain tentunya, itu kan menyaksikan secara langsung sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sakitnya kan bukan sakitnya orang biasa. Rasulullah itu kalau sakit, itu rasa sakitnya 2 kali lipat dari orang biasa. Demam atau panas demam yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih panas daripada panas demamnya orang biasa. Kalau badan Rasul sallallahu alaihi wasallam disentuh, itu orang pasti kaget. Begini. Kenapa panas banget? Pernah itu ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan iya. Memang panas demam yang beliau rasakan itu 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi. Ya. Dan beliau kan imamus sabirin, imamnya orang-orang yang sabar. Ya. Maka dengan sakit yang rasanya 2 kali lipat, itu menjadikan derajat beliau itu semakin tinggi sallallahu alaihi wasallam. Sakit itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sakit. Nah, ibunda Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha, itu beliau mengatakan, ya Nabi Allah, lawadittu annallazi bika bi. Kata ibunda Safiyah radhiyallahu anha, wahai Nabiullah, rasanya ingin sekali yang Anda rasakan sekarang, sakit itu, berpindah saja ke saya. Artinya, jangan Anda lah yang sakit, lebih baik saya yang sakit. Jangan Anda yang merasakan panas demam itu, saya siap untuk merasakannya. Artinya, seorang istri itu bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh seorang suami. Bukan kemudian tidak mau peduli, ya. Bukan kemudian justru merasa terbebani, punya suami kok sakit-sakitan, gitu. Nyesel saya, gitu. Punya suami kok bukan laki-laki yang tangguh, gitu. Kena hujan sekali pusing, ya kan? Perjalanan malam influenza. Kok gini sih suami saya? Enggak seperti itu. Fahami itu. Ketika sudah bisa memahami, temukan dan nikmati kepuasannya. Kenapa? Bisa memahami sesuatu. Ibunda kita Safiyah mengatakan seperti itu. Ya Nabi Allah, lawaditu annallazi bika bi. Saya itu ingin sekali yang Anda rasakan itu biar di saya saja. Radhiyallahu anha. Tapi ya, mereka yang tidak mengerti tentang ilmu ini, ya, karena tidak mengkaji apa yang telah diwariskan di dalam agama kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika suaminya susah, istri nggak mau ngerti. Pokoknya aku nggak mau ngerti, gitu. Aku nggak mau tahu. Kamu mau susah, kamu mau dipecat, kamu di PHK, gitu. Kamu nggak dapat hasil hari ini, pokoknya aku beliin. Gitu. Kira-kira sudah bisa menghayati belum ini? Nggak mau peduli saya. Jadi seorang istri itu nggak pengen tahu susahnya suami. Yang penting dia bahagia aja. Banyak istri seperti itu. Banyak. Yang akhirnya ya ujung-ujungnya nanti konflik. Kemudian banyak yang berujung dengan perceraian. Waliyadzubillah. Hanya urusan yang sepele maksudnya. Kenapa kok kemudian sampai ujung-ujungnya bercerai? Kenapa? Karena dia sebagai seorang istri tidak mengerti bahwa rumah tangga itu ya seni memahami. Bagaimana Anda wahai istri bisa memahami suami. Bagaimana Anda sebagai seorang perempuan itu bisa memahami seorang laki-laki. Ya. Itulah keindahan berumah tangga. Ya. Memahami kalau suaminya itu sedang perlu didukung, sedang perlu didoakan, ya kan? Sedang ingin disupport, ya. Sedang tidak ingin diganggu, ya. Sedang ingin diberi waktu untuk berpikir. Fahami itu wahai istri, bahwa suamimu juga ingin difahami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar figur seorang suami yang
berusaha untuk memahami istri-istrinya. Beliau sangat memahami bahwa tugas dan aktivitas di rumah itu menguras tenaga. Maka ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya ya, tentang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti, itu riwayat Bukhari. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah itu seperti apa? Ya. Ibunda kita Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmata ahli, fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Ibunda kita Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah membantu tugas-tugas rumah. Bahkan fi ta'ni khidmata ahli. Artinya beliau itu melayani juga di rumah. Faham kalau istrinya sibuk. Faham kalau istrinya capek. Karena dia faham sebagai seorang suami, istrinya capek, istrinya lelah, banyak tugas rumah yang menumpuk. Akhirnya dia tidak kemudian menuntut untuk dilayani terus. Bahkan untuk kepentingannya dia melayani diri sendiri jika perlu, dan ada waktu-waktu memang mengharuskan itu, dia yang kemudian melayani istrinya. Itu kalau ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bertahan dengan ego sebagai seorang laki-laki, ya buat apa saya nikahin dia? Saya nikah sama dia kan biar saya dilayani. Itu egonya tinggi. Ya. Sekarang yang kita pegang adalah dalil. Ya. Dalilnya jelas, itu Sahih Bukhari 676 nomornya. Ibunda kita Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau di rumah, ya membantu keluarga, melayani juga. Kan bukan suatu yang kemudian merendahkan harga diri sebagai seorang suami, bukan kemudian lantas seorang istri itu bisa meremehkan seorang suami. Bahkan sebaliknya, kalau seorang suami itu melayani istrinya, bertambah cintalah dia kepada suami. Itu semakin hormat itu seorang istri kepada suami, kalau suaminya kemudian melayani istri. Apalagi di momen-momen yang tepat. Iya kan? Di momen-momen yang tepat. Istri baru masak. Iya kan? Kita tahu kalau cucian itu menumpuk, pekerjaan yang lain itu belum selesai. Kita datang tanya, baru masak? Ya iya masak. Apa yang bisa saya bantu? Enggak usah dibantu. Misal, ya itu egonya seorang perempuan juga. Tapi ketika seorang suami itu dengan tulus menanyakan apa yang bisa saya bantu, itu seorang istri akan mengatakan, oh iya, kupas bawang putih, bawang merah, misalkan. Ini yang terakhir kupas bawang putih, bawang merah untuk istrinya mana nih? Bisa angkat tangan, tapi nggak ada hadiahnya. Kan nggak ada masalah. Apa kemudian seorang suami itu akan direndahkan oleh seorang istri hanya gara-gara istrinya berdiri masak, ya kan? Kemudian suaminya duduk, misalkan di lantai keramiknya, kemudian kupas bawang putih, bawang merah, ya. Bil kucek-kucek kayak gini karena panas, pedas. Ya kan? Apa itu akan merendahkan harga diri seorang suami? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri, memasak sendiri, kemudian ngesol sepatu kulit atau sandal kulit. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan secara spesifik seperti itu, bahkan memerah susu. Ya. Artinya memerah, mengambil susu kambing. Diperah sendiri oleh Rasulullah SAW. Apa kemudian kita mengatakan, jangan sampai mengatakan seperti itu. Rasulullah itu melayani keluarganya. Yang namanya rumah tangga itu seni memahami bahwa istri kita itu juga pekerjaannya menumpuk, apa ini dan segala macamnya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri juga sama, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu luar biasanya memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ini kan contoh yang akan terus kita ingat sepanjang sejarah. Ya. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merasakan gelisah dengan ritual-ritual jahiliyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kemudian bertahanus di atas Jabal Nur di Gua Hira, sebuah gua yang menjorok mengarah ke pusat kota Mekah, ke arah Ka'bah. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha memahami betul, memang suaminya begitu. Ini belum diangkat sebagai nabi, risalah itu belum datang. Ibunda Khadijah
Faham itu. Suaminya nggak suka yang seperti yang dilakukan orang jahiliyah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan berhari-hari tidak berada di rumah, tapi di atas gua Hira sana, Ibunda Khadijah bukan kemudian protes, bukan kemudian marah, atau kok ditinggal terus, enggak. Karena paham suaminya, memang gelisah. Yang mempersiapkan bekal makanan siapa? Ibunda kita Khadijah, radhiyallahu anha. Yang mempersiapkan perlengkapannya siapa? Ibunda kita Khadijah, radhiyallahu anha. Sampai kemudian ketika suatu saat, ya, pada saat itu ya, Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu yang pertama kali. Rasulullah turun ke rumah, ya, cerita singkatnya begitu. Beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku, kan itu. Ibunda kita Khadijah ya melayani betul, memahami suaminya. Oh ya, diselimuti, dihangatkan, karena memang Rasulullah itu merasakan dingin yang luar biasa. Ya. Begitu, gemetar lagi badannya. Ibunda Khadijah memahami suaminya, sampai kemudian dikasih semangat, ya. Nggak mungkin Allah itu menghinakan Anda itu memuliakan tamu, membantu orang yang susah, ya kan. Kemudian menyambung silaturahmi. Ada 5 hal yang disebutkan itu. Itu adalah tambahan bukti bahwa Ibunda Khadijah betul-betul memahami sifat suami. Ya kan? Innaka latasilur rahim wa taqril dhaifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu nawaibal haqq. Ya kan? Dipuji itu sifat-sifat itu. Anda kan begini, Anda begitu, orang baiklah. Sampai kemudian ayo kita ke tempatnya Warakah bin Naufal untuk menyampaikan berita ini. Nah, itu contoh tuh. Ya. Ini biar imbang nih. Ya kan, 2 dalil untuk suami, 2 dalil untuk istri. Yang intinya namanya rumah tangga itu saling memahami. Itu. Tapi kalau menuntut untuk difahami terus tapi tidak mau memahami pasangannya, ya bakalan konflik itu. Bila saling memahami, aman. Ya. Insya Allah, kalaupun ada sedikit salah paham, segera bisa teratasi dan mudah tertangani tanpa meninggalkan jejak. Gitu. Kenapa bisa tertangani dengan baik? Kenapa bisa saling memahami? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para suami dan kaum istri hafizakumullah. Yang jelas rumah tangga Rasulullah SAW itu rumah tangga yang terbaik. Ya. Tidak usahlah kemudian menengok melongok. Ya. Ini teori itu teori ini dalam rumah tangga, sudah tinggal kita pelajari saja rumah tangga Rasulullah SAW itu seperti apa, dan riwayatnya itu sangat banyak. Yang saya sebutkan ini kan cuma sedikit. Ya. Cuma sedikit. Sangat banyak sekali, tinggal kita pelajari, kita kaji, kita gali, ya kita praktekkanlah. Intinya bagaimana kita bisa saling memahami, karena namanya rumah tangga itu adalah seni saling memahami. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, enggak usah panjang lebar. Yang penting difahami, ya kan, dibawa pulang untuk difahami gitu. Pokoknya kalau bisa itu saling memahami. Tidak usah menunggu kata-kata fahami akulah, enggak usah. Tapi yang kita praktekkan, aku bisa kok memahamimu, gitu dong. Gitu. Nggak usah sampai terucap, fahami akulah, fahami dirikulah. Ya, sebisa mungkin kita mengatakan, aku bisa memahamimu. Gitu. Aku bisa memahami. Bahkan bila perlu nggak usah ucapkan seperti itu, kita udah saling memahami. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, menjadi rumah tangga itu menjadi anak tangga untuk masuk surga, gitu ya. Jembatan menuju negeri yang penuh dengan kedamaian, ya, yaitu surga itu. Begitu Pak nggih? Amin. Insyaallah. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.